Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang tiada tara. Dengan nikmat dan kasih sayang Allah itulah kita menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kembali pada pagi hari ini kita lanjutkan kebersamaan kita dalam kajian tafsir ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dan mengetahui terjemahannya. Sebagaimana biasa, kita dengarkan terjemahan dari beberapa ayat yang sudah kita pelajari sebelumnya, dari awal surat Al-Balad hingga ayat yang ke-12. Penterjemah sudah ada? Insyaallah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Tidak, saya bersumpah demi negeri ini. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan engkau bertempat di negeri ini. Wa walidin wa ma walad. Dan bersumpah demi ayah dan keturunannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesulitan. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kesulitan. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Apakah engkau mengira bahwa Apakah dia mengira bahwa tidak akan ada yang mampu atas dirinya, atas dirinya sendiri, atas seseorang, atasnya seseorang. Ulangi terjemahannya. Apakah ia mampu mengira? Apakah dia mengira mampu atasnya seseorang?
Apakah dia mengira tak akan Apakah dia mengira tidak akan mampu atasnya seseorang? yaqulu ahlaktu malan lubada Dia berkata, saya sudah menghabiskan harta yang banyak. ayahsabu an lam yarahu ahad Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang melihatnya seorang pun? alam naj'al lahu 'ainain Bukankah kami telah memberikan pada kalian bukankah kami telah menjadikan kalian dua buah mata? Mana kaliannya? Apakah kalian tidak bukankah apakah kami telah bukankah kami telah menciptakan untuknya dua mata, wa lisanan wa syafatain dan lisan dan dua bibir, wa hadainahun najdain dan telah kami berikan pilihan dua jalan. falaqtahamal aqabah Maka dia tidak memilih jalan yang sulit. wa ma adraka mal aqabah. Dan apakah kamu tahu apa jalan sulit itu? Baik, sampai di sini insyaallah pada hari ini kita berusaha untuk melanjutkan sampai selesai. Semoga waktunya cukup. Ayat berikutnya, fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin zi masghabah. Fakku secara makna kalimat fakku artinya membuka. Raqabah secara makna kata artinya leher. Fakku artinya apa? Membuka. Raqabah leher. Namun maknanya adalah membuka, memerdekakan. Budak. Kenapa kita tulis membuka leher? Karena kita sedang belajar kosakata. Kosakatanya, mufradatnya, vocabulary-nya adalah fakku artinya membuka. Fakul fam membuka leher. Raqabah leher. Maksudnya budak. Merdekakan budak. Dan
sering kita temukan di dalam Al-Quran, raqabatin mu'minah. Raqabah artinya leher, mukminah yang beriman, maksudnya budak yang beriman, merdekakan budak yang beriman. Sering ditemukan di dalam Al-Quran. Fatahriru raqabatin mu'minah. Tahrir, merdekakan. Raqabatin, leher, mu'minah yang beriman. Maksudnya seorang budak yang beriman. Disebut utuh tubuh dengan menyebut sebahagian dari tubuh. Tujuannya tubuh secara keseluruhan. Tubuh secara keseluruhan. Namun disebut sebahagian saja. Dan ini uslub cara berbahasa yang ada dalam bahasa Arab, yang kita dalam bahasa kita harian pun ada yang seperti itu. Yang kita maksud dia secara keseluruhan, namun yang kita sebut hanya sebahagian dari badannya saja. Datang tampak wajah. Apakah wajah doang yang datang? Badan tidak, gitu. Atau dalam bahasa kita di sini, di Sumatera, nggak tahu kalau di Jawa dan yang lainnya, di Sumatera terkenal kita mengatakan tak nampak batang hidungnya. Apakah yang dimaksud cuma batang hidung ini saja? Tidak, yang dimaksud keseluruhan. Namun disebut sebahagian daripada badan. Disebut sedikit, namun yang dituju ke semuanya. Dengan ini sama leher. Leher artinya bukan memerdekakan leher orang itu saja sementara kepalanya masih jadi budak, badannya masih budak, bukan. Tapi dia secara keseluruhan. Au artinya atau it'am, memberi makan. Fi, pada atau di dalam. Yaumin, hari. Zi, memiliki. Masghabah, kelaparan. Atau memberi makan pada hari yang memiliki kelaparan, paceklik, di mana makanan menjadi langka, harganya pun menjadi mahal. Semua orang membutuhkan dan jumlahnya terbatas. Ini disebut oleh Allah jalan yang sukar, jalan yang sulit, yang ada di dalam ayat sebelumnya. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Mana jalan yang sulit itu? Ini dia, memerdekakan budak. Kenapa sulit? Karena mahal. Karena budak itu harganya mahal, membeli manusia. Di dalam agama kita diakui adanya status tuan dan budak. Tuan dan budak itu diakui dalam agama kita. Jadi ada manusia yang dia adalah tuan dan ada manusia yang dia adalah budak. Budak ini adalah manusia yang dimiliki oleh si tuan. Dia sama dengan benda, diperjualbelikan.
Dan di dalam agama syariat Allah, Allah mengakui keberadaan itu. Itu artinya apa? Ada maslahat untuk manusia keberadaan hukum budak. Kalau tidak, Allah tidak akan mengakui dalam syariat. Kalau itu murni penzoliman, maka tidak ada di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala hukum yang seperti itu. Hikmahnya banyak, ya. Karena Allah mengetahui manusia membutuhkannya, maka hukumnya diakui. Namun dalam agama kita, budak bukan untuk dianiaya, tidak. Tidak seperti pemahaman orang bahwa budak itu untuk dicambuk-cambuk, untuk bukan. Bahkan ketika Nabi dan para sahabat hidup, sulit membedakan yang mana tuan, yang mana budak. Saking mereka bajunya sama-sama bekerja di kebun. Yang mana yang tuannya, yang mana budaknya, orang sulit membedakan. Dan budak tidak boleh diberikan pekerjaan yang dia tidak mampu. Intinya adalah barang ini mahal, sehingga kalau kita beli untuk dimerdekakan, itu butuh butuh kehebatan iman tingkat tinggi untuk bisa melakukannya. Karena barang mahal. Antum bayangkan sekarang sebuah mobil mahal, yang mahal betul lah dalam standar mobil gitu. Siapa yang akan menginfakkannya? Mobil mahal. Ya mungkin harganya MM-an gitu. 10, 12, 15. Mana orang sekarang berinfak satu mobil dengan harga segitu? Ala kulli hal barang mahal. Oleh karena itu, untuk memerdekakannya butuh keimanan tingkat tinggi dan melawan hawa nafsu tingkat tinggi. Karena kalau dijual mendatangkan harta yang sangat banyak, tapi dimerdekakan untuk mengharapkan ridho Allah, itu jalan yang sukar. Pintu masuk budak 1. Kufar kalah dalam perang. Apabila orang kufar kalah dalam perang, maka orang kufar itu menjadi budak. Apabila setelah menjadi budak dia beriman, maka jadilah raqabatin mukminah. Budak yang beriman, tapi sudah jadi budak duluan. Ini satu-satunya pintu masuknya perbudakan dalam syariat Allah. Untuk keluar dari dunia budak, pintunya banyak. Ketika melakukan sebuah kesalahan, Allah katakan kafaratnya merdekakan budak. Lakukan kesalahan, dendanya merdekakan budak, merdekakan budak, merdekakan budak. Ada beberapa hukum syariat yang dendanya adalah memerdekakan budak. Di antaranya hubungan suami istri di siang Ramadan. Kata Nabi, merdekakan budak. Maka pintu masuknya 1, pintu keluarnya dibuat banyak. Belum lagi anjuran himbauan dari Nabi akan besarnya pahala memerdekakan budak. Namun diakui status adanya budak dalam agama kita apa? Diakui. Budak adalah manusia
yang dia sama dengan benda. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya kebun, saya punya tanah, saya punya ruko, saya punya budak. Dan budak ini harta milik kita, dia tidak bisa memiliki harta apapun. Saya punya kewajiban memberikannya makan, memberikannya pakaian, memberikannya tempat tinggal. Sebagai tuan, saya punya kewajiban memberikannya makan, memberikannya makanan, memberikannya tempat tinggal, memberikannya pakaian, dan saya boleh mempekerjakannya apapun yang bisa dia kerjakan sesuai dengan kemampuannya, tak boleh di luar kesanggupannya, dan saya tidak punya kewajiban menggajinya. Kewajiban saya hanya siapkan untuknya makan, siapkan untuknya tempat tinggal, siapkan untuknya apa? Pakaian. Itulah dia budak. Nabi memiliki budak, namun memperlakukannya bagaikan anak kandung sendiri. Dan para sahabat punya budak, bekerja sama dengan budaknya di kebun, bersama budak-budaknya, namun sulit membedakan yang mana tuan, yang mana budak, saking samanya jenis baju yang dipakai oleh budak dengan yang dipakai oleh sahabat. Lihat sekarang ini betapa banyak penzoliman terhadap orang di mana gajinya tidak dibayar-bayar. Ya atau tidak? Itu sebenarnya status budak yang seperti itu. Saya kuasai dia, saya beli dia, saya suruh dia bekerja, namun saya tidak ada kewajiban memberikannya gaji. Itu status budak. Ketika hukum perbudakan dihapus di dunia ini, akhirnya terjadilah dosa besar, manusia merdeka diperlakukan bagaikan budak, dizolimi bagaikan budak. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Baik, dikatakan jalan mendaki, jalan sukar karena dia mahal. Untuk memerdekakannya butuh melawan hawa nafsu, butuh keinginan yang luar biasa untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah tabaraka wa taala. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberikan makan. Kita berikan makan kepada orang lain, namun tidak sembarangan. Di waktu di mana makanan langka dan musim kelaparan. Dan kembali ini adalah jalan yang sukar, jalan yang rumit, jalan yang mendaki. Kenapa? Karena ketika itu orang ingin menahan untuk dirinya, membuat safety untuk keluarganya, menumpuk makanan untuk persiapan beberapa bulan ke depan, tidak tahu kapan paceklik ini akan berakhir. Apabila kita punya stok makanan dibagikan di masa itu, itulah dia jalan yang dipuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini disebut jalan yang sukar, jalan yang rumit, jalan yang berat. Beratnya karena ketika itu jiwa ingin safety untuk dirinya dan menumpuk untuk dirinya, persiapan untuk dirinya, justru dibagi-bagikan kepada kaum muslimin untuk mencari ridho Allah. Coba lihat zaman kita sekarang, kita hidup dalam kebiasaan kita hidup, kapan orang bagi-bagi makanan? Rata-rata bagi-bagi makanan di saat dia sedang punya hajat. Punya hajat maksudnya anaknya nikah, anaknya lahir, baru dia undang orang untuk makan, dibagi-bagikan makanan. Ada hajat. Atau dia
naik pangkat lalu dia bersyukur. Ada hajat, baru dia siapkan makanan, undang orang untuk. Amat jarang kita temukan orang sengaja masak banyak untuk dibagi-bagikan. Jarang. Biasanya bagi-bagi makanan itu besertaan dengan hajat. Perhatikan saja kehidupan kita. Sengaja masak 10 ekor kambing. Untuk apa? Enggak ada. Ingin bagi-bagi makanan aja. Coba. Padahal kondisi kita kondisi lapang. Lapang maksudnya makanan banyak, tidak ada paceklik, tidak ada apa-apa. Namun yang namanya bagi-bagi makanan untuk manusia murni, untuk mencari ridho Allah, jarang. Manusia membagi-bagi makanan karena hajat yang ada di dalam dirinya. Atau setelah hajat selesai, hajat yang tadi, orang pada datang, siapkan makanan, ternyata yang habis hanya sepertiga, yang habis hanya seperempat. Atau maksimal habis setengah. Karena sebagai tuan rumah, kita tidak mau tamu kekurangan makanan. Kita siapkan serba lengkap, akhirnya setengah cuma habis dimakan tamu, sisa setengah. Yang setengah yang sisa itu yang kemudian dibungkus, dibagi-bagikan. Atau masukin kotak, dibagi-bagikan. Coba lihat. Bertabrakan 180 derajat dengan yang ini. Maka Nabi SAW menyuruh kita di dalam sunnahnya bagi-bagi makanan. Nabi SAW menyuruh kita bagi-bagi makanan. Tak ada hajat, hanya ingin memberikan makanan kepada orang lain. Apalagi kalau dalam masa paceklik, maka ini jalan yang sulit. Hati berat untuk melakukannya, butuh energi tinggi dalam keimanan untuk melakukannya. Ada amal baik dan ada amal lebih baik. Terbaik. Puasa, amal baik. Tapi ketika berpuasa di musim panas, lebih baik. Memaafkan, amal baik. Tapi memaafkan musuh, lebih baik. Memberikan makan, amal baik. Memberikan makan di saat orang kelaparan, lebih baik. Dan apabila kita melihat Al-Quranul Karim selalu mengajak ke arah ini. Bukan hanya sekedar amal baik, tapi amal terbaik. Selalu Allah mengajak kepada amal yang tidak sekedar baik saja, tapi terbaik, yang lebih baik. Oleh karena itu kita disuruh memaafkan orang yang berbuat jahat kepada kita. Oleh karena itu kita disuruh memberi makan di saat kita sendiri sedang lapar. Kita sedang menginginkan makanan tersebut. Ini amal yang tidak sekedar baik, namun lebih baik dan terbaik. Fakku raqabah,
au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. The sama, artinya sama. The dan the artinya sama. Tambah satu lagi, the, the. Artinya sama, memiliki. Dhu malin, memiliki harta. Yatiman, anak yatim. Dha, memiliki kekerabatan. Kekerabatan maksudnya adalah dia dan kita punya hubungan kerabat, punya hubungan darah. Atau miskinan, orang miskin. Dhi, memiliki, seperti di atas. Matrobah, kefakiran yang sangat. Kefakiran yang benar-benar fakir. Yatim, anak yang kehilangan orang tuanya dan sering sekali di tengah masyarakat dilalaikan karena tidak ada orang tua yang membelanya. Sering sekali di tengah masyarakat dizolimi, harta yang ditinggal orang tuanya diambil oleh orang yang tidak takut kepada Allah dan hari akhir. Di dalam agama kita justru diperhatikan yatim. Perintah Nabi untuk kita peduli kepada anak yatim, menyantuni anak yatim, menjadikan diri kita bagaikan orang tua bagi si anak yatim. Itu dia kafalatul yatim. Menyantuni anak yatim maksudnya adalah kita menjadikan diri kita bagaikan orang tua bagi si anak yatim itu. Kebutuhannya, pakaiannya, makanannya, sekolahnya. Menyantuni anak yatim yang ada di negeri kita sekarang, ketika ada uang kasih dia sedikit. Ketika ada uang kasih dia sedikit. Ketika ada uang kasih dia sedikit. Itu memberikan sodakoh kepada anak yatim, bukan menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim adalah engkau jadikan dirimu bagaikan ayah bagi si anak itu, di mana engkau memberikan kepadanya kebutuhan dia, seperti ayahnya dahulu ketika hidup memberikan kepadanya nafkah. Itu dia kafalatul aitam, kafalatul yatim yang ada dalam agama kita, yang Nabi katakan ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim bagai dua jari ini pada hari kiamat. Bukan ketika ada dana undang anak yatim kasih makan kemudian kasih amplop, yang kita sebut juga menyantuni anak yatim.
Saat-saat kita ada kebutuhan, hajat, kita undang anak yatim, lalu kasih dia makanan, kasih dia paket sembako, atau kasih dia amplop uang, udah selesai. Tahun depan ketemu lagi, hajat lagi, kemudian lakukan lagi. Itu tidak kafalatul aitam, tidak menyantuni anak yatim dalam makna yang ada di dalam hadis ini. Hadis ini tak seperti itu. Hadis ini adalah anak yatim itu kita perlakukan bagai salah seorang di antara anak kita, kebutuhannya kita lengkapkan. Anak yatim punya keutamaan sendiri, kita peduli kepadanya. Ditambah lagi ada kekerabatan. Ini double kebaikan. Sudahlah dia anak yatim, ada hubungan kekerabatan, maka pahalanya menjadi ganda. Karena semakin dekat seseorang kepada kita, semakin Allah menyukai kita berbuat baik kepadanya. Au miskinan dza matrabah, ini juga double. Sudahlah dia miskin, tidak sekedar miskin, miskin yang benar-benar miskin lagi. Miskin yang benar-benar kekurangan. Ada juga orang miskin tapi tidak separah-parah ini. Maka ini adalah miskin yang, kalau diterjemahan Quran terjemahan apa, diterjemahkan apa? Dza matrabah. Dalam Quran terjemahan ini apa diterjemahkan? Miskin yang sangat fakir. Ya sangat miskin yang, ya udah miskin yang sangat miskin. Allah selalu bersama orang-orang yang lemah. Semakin lemah seorang hamba, Allah semakin bahagia, semakin suka kita memperhatikan mereka dan peduli kepada mereka. Fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladhina amanu. Thumma kana minal ladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Mufradat ayat ini panjang, akan tetapi hampir semua kita telah pelajari. Summa artinya kemudian, kana adalah min dari alladzina, orang-orang yang amanu beriman, wa dan tawasaw saling memberikan wasiat, bis sabri dengan sabar, wa tawasaw dan saling memberikan nasihat, bil marhamah dengan kasih sayang. Paling bi sudah, al marhamah kasih sayang, rahmat. Marhamah kasih sayang. Adapun mufradat lainnya, mufradat yang sudah sering kita lewati dalam pelajaran kita. Summa, kemudian kana adalah dia, min dari alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tawasaw dan saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat, bis sabri untuk bersabar, wa tawasaw
bil marhamah, saling memberikan wasiat untuk berkasih sayang. Kalau yang tadi amal, sekarang iman, bab iman. Yang tadi bab apa? Bab amal. Maka ayat yang tadi digabung dengan ayat ini, berkumpul amal dan iman. Fakku raqabah, amal. Dan seperti yang kita katakan tadi, bukan sembarang amal, amal terbaik, bukan hanya sekedar amal yang baik, tapi amal yang terbaik. Au it'amin fi yaumin dhi masghabah, amal yang terbaik. Dia melakukan amal yang luar biasa, disertai dengan iman. Tsumma kana minal ladina amanu, di hatinya ada iman, amal dia melakukan yang terbaik, dan itu dia lakukan untuk mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Ini penggabungan, perintah menggabungkan, menyamakan antara sesuatu yang ada di dalam hati dengan sesuatu yang ada dalam amalan anggota badan. Dan dia akan saling kait berkait, saling support mensapot. Iman akan menambah, akan membuat kita beramal, amal akan menambah iman. Dan umat Islam adalah umat yang tidak hanya beramal tapi juga beriman. Dan semakin bagus iman seseorang, itu akan pengaruh kepada amalnya akan semakin baik. Jadi di dalam ayat ini adalah keimanan. Setelah keimanan, tambah lagi di bawahnya sabar dan berkasih sayang. Inilah agama kita. Inilah agama Allah, agama kasih sayang, yang datang daripada keimanan. Thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Ulaika ashabu al-maimanah. Ulaika artinya mereka, ashabu sahabat-sahabat, sering diartikan golongan, al-maimanah kanan. Ashabu secara arti sahabat, jamak sahib, sahibun sahabat, ashab sahabat-sahabat. Namun sering sekali diartikan golongan, golongan kanan, golongan kiri. Namun secara bahasa, secara mufradat, secara kosakata, ashab artinya apa? Sahabat. Haula'i ashabi. Ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir nanti manusia terbagi dua, terlihat nyata, golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan ashabul jannah, golongan kiri ashabu an-nar. Dan itu ada di dalam surat ini. Ketika Anda rajin beramal soleh yang terbaik dan disertai dengan keimanan, maka Anda adalah ashabul yamin, ashabul maimanah. Dalam ayat-ayat yang lain, ashabul yamin, yamin artinya kanan juga. Golongan yang akan bersama para nabi dan para rasul, bersama orang-orang saleh, bersama siddiq, bersama syuhada. Golongan yang diridhoi Allah
golongan yang Allah jauhkan mereka dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, itulah dia ashabul yamin. Di dalam ayat-ayat Allah banyak Allah menyebut ashabul yamin, ashabul maimanah. Pertanda bahwa Allah sangat mencintai yang tadi disebutkan. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah thumma kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Semua ini adalah amal-amal yang sangat diridhoi dan dicintai oleh Allah. Kalau Anda lakukan di akhirat, Allah jadikan Anda ashabul yamin, ashabul maimanah. Dan hidup kita untuk akhirat. Kita hidup untuk akhirat. Karena kita hidup menuju akhirat. Mau kemana lagi kita? Dunia pasti akan kita tinggalkan. Harta sebanyak apapun yang kita tumpuk pasti untuk orang lain, bukan untuk kita. Kecuali harta yang kita letakkan di akhirat dengan cara-cara yang diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Walladzina kafaru bi ayatina walladzina walladzina kafaru bi ayatina. Ini semuanya Anda gabung. Ada bi, ada ayat, ada na. Ada 3 mufradat di situ. Walladzina kafaru bi ayatina ulaika ashabu al-mash'amah. Walladzina kafaru, wa artinya dan, alladzina orang-orang yang kafaru kafir, bi ayatina, bi artinya dengan ayat, ayat-ayat na kami, ayat-ayat kami. Hum itu Ustaz, bukan ulaka. Hum. Hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina kafaru bi ayatina, dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, hum mereka, ashabu sahabat-sahabat tadi di atas, al-mash'amah lawan kanan. Kanan apa lawannya? Kiri. Mereka adalah golongan kiri. Golongan kiri lawan daripada golongan kanan. Golongan kiri penduduk neraka. Oleh karena itu Allah tutup dengan alaihim narun muqsadah. Atas mereka narun, neraka, muqsadah, tertutup. Alaihim narun muqsadah,
untuk mereka neraka yang ditutup. Panasnya neraka sudah cukup untuk menghancurkan manusia, apalagi kalau kemudian dia ditutup oleh Allah sehingga panasnya tidak keluar. Maka ini azab di atas azab. Dan yang akan menghuni neraka adalah orang-orang kafir. Kalau maknanya neraka untuk selama-lamanya. Dan penduduk neraka juga orang-orang muslim. Kalau maknanya sementara, sampai batas waktu tertentu. Maka ketika berbicara penduduk neraka, mayoritas Allah bicara kekufuran, dan kadang-kadang Allah berbicara kemaksiatan. Karena memang penduduk neraka diisi oleh dua, secara garis besar oleh dua itu. Pertama kekufuran, dan akan membuat dia kekal di neraka untuk selama-lamanya. Kedua adalah kemaksiatan, dan itu penduduk neraka sampai batas waktu. Dan ini akidah Ahlussunnah, bahwa orang muslim mungkin masuk neraka, namun dia tidak akan kekal di neraka sampai batas waktu yang Allah tentukan. Dia akan dikeluarkan dari neraka dan disuruh masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, kesuksesan yang hakiki dua. Apabila dua ini bergabung, itulah kesuksesan atau kejayaan yang hakiki. Pertama, masuk surga. Yang kedua, tak masuk neraka. Yang pertama masuk surga, yang kedua apa? Tak masuk neraka. Gabungkan dua ini, itulah dia kesuksesan yang sebenarnya dalam agama kita. Karena mungkin saja orang masuk neraka dulu sampai batas waktu yang Allah inginkan. Dan kita tahu bahwa satu hari di akhirat itu 1000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Satu hari di akhirat di dunia dia 1000 tahun. Bayangkan, na'udzubillahi min dzalik, apabila ada seseorang, semoga bukan kita, yang Allah takdirkan di nerakanya setahun. Setahun berapa hari? 360 secara hijriyah. 360 hari.
360 hari kali 1000, 360.000 tahun. Karena sehari sama dengan 1000. Maka masuk neraka adalah kehancuran, tiada tara, walau berakhir dengan keluar. Siapa yang sanggup dalam api selama ribuan tahun? Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah jauhkan kita dari nerakanya. Baik, kita dengarkan bacaan surat Al-Balad dari awal sampai akhir. Itu yang biasa kita lakukan kalau kita menyelesaikan satu surat, sambil kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti pelajaran ini berusaha mendengarkan, menyimaknya, dan menghadirkan terjemahan sambil mendengarkan ayat dibacakan sebagaimana yang biasa kita lakukan, sambil melatih kemampuan mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan dan kita menguasai makna dan terjemahannya dengan mendengarnya. Dengan mendengarkan saja kita menguasai makna dan terjemahannya, dan berlatihlah terus karena itu tujuan utama dari diadakannya majelis ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة alaihim narum muqsadah. Ini dia pelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang mempelajari ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan insyaallah taala, dan dengannya kita telah menyelesaikan surat Al-Balad.
Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya adalah surat Al-Fajr. Pertanyaan pertama, Ustadz, bagaimana dengan riba? Karena di dalam Al-Quran Allah mengancam riba dengan kekal di neraka. Riba termasuk dosa besar. Akan tetapi para ulama akidah tidak memasukkannya ke dalam dosa kufur. Apabila tidak diiringi dengan tidak masuk dosa kufur, apabila tidak digandeng dengan hukum, dengan akidah bahwa riba itu halal. Maka ini tidak dimasukkan ke dalam hukum kufur. Apabila dia tidak kufur, maka tidak terancam kekal di neraka untuk selama-lamanya, di mana tidak akan keluar dari neraka untuk selama-lamanya. Kita bertransaksi riba, dan alangkah banyaknya transaksi itu terjadi, di hati meyakini ini maksiat. Namun apabila diiringi dengan keyakinan riba itu halal, maka terjadi hukum kufur. Apa dia kufurnya? Kufurnya adalah tak meyakini, tak mau menerima hukum haram yang telah Allah putuskan. Allah mengatakan haram, kita tak terima. Kita yakini halal. Apa salahnya sih? Kan dia saya bantu modal. Wajar dong saya dapat keuntungan. Saya pinjamkan modal usaha. Wajar dong saya minta sekian persen dari usahanya. Kalau Anda inginkan itu, boleh. Tapi jangan bab pinjaman masuk dalam bab mudharabah, bagi hasil. Silakan. Ingin dunia keuntungan, masuk dalam bab bagi hasil. Allah sudah siapkan babnya. Allah sudah siapkan pintu untuk dapat keuntungan, bukan Allah tutup pintunya. Namun kalau dia adalah bab pinjaman, maka Allah mengharamkan untuk meminta hasil dan menyepakati pembayaran lebih banyak daripada pinjaman. Karena Allah menjadikan bab pinjaman itu bab tolong menolong, bukan bab cari untung. Bab pinjam meminjam, bab meminjamkan itu bab pertolongan dalam agama kita. Oleh karena itu Allah mengharamkan di dalamnya untuk mengambil hasil. Kalau kita mengambil hasil, namanya tak menolong. Kalau tujuannya ingin dapat keuntungan, jangan masuk bab meminjamkan. Jangan masuk bab pertolongan, masuk bab cari keuntungan, masuk bab bisnis. Maka kalau Anda meminjamkan uang untuk orang berusaha, tujuannya dapat untung, jangan masuk bab pinjaman. Masuk bab bagi hasil. Ayo, diskusi kita. Anda butuhnya apa? Kebutuhannya apa? Modalnya berapa? Anda kerjanya mengerjakan apa? Saya memodali apa? Berapa persen kita saling bagi keuntungan? Itu dia bab. Kalau ingin cari keuntungan, jangan jadikan bab pinjaman. Ala kulli hal,
Bab pinjaman untuk orang yang punya modal enak sekali dia. Di saat orang yang minjam uangnya dapat untung, dia dapat bagi keuntungan, hasil keuntungan. Di saat orang yang meminjam bangkrut, dia tidak mau tahu, pinjaman harus kembali. Coba lihat. Pemerasan terhadap kerja manusia tanpa kasih sayang. Oleh karena itu dilarang oleh Allah. Ini aksi manusia yang menikmati hasil orang lain, namun kalau orang itu rugi dia tidak mau tahu. Harus dikembalikan kepadanya sejumlah itu. Bahkan sejumlah itu plus keuntungan. Padahal orang rugi sudah. Maka rentenir dalam bahasa kita disebut lintah darat. Dia memakan hasil orang lain. Orang yang capek bekerja, dia yang menikmati hasil. Dia adalah dosa besar. Dan apabila diiringi dengan hukum menghalalkan di dalam hati, akidah menghalalkan, maka dia kufur. Kufurnya karena menghalalkan. Tapi apabila diini dengan hukum bahwa dia tetap haram, maka dia adalah dosa besar. Dan tidak kekal di neraka. Wallahu a'lam. Apakah pahala sholat duha sama dengan bersodakoh? Apabila kita tidak bisa bersedekah, bisakah diganti dengan sholat duha? Di dalam agama kita, kebaikan itu punya pintu yang sangat banyak. Amal soleh itu punya cara melakukannya yang bervariasi. Yang dengan sholat, yang dengan sodakoh, yang dengan harta, dengan cara yang lain, yang dengan amar ma'ruf dengan lisan, nahi mungkar dengan lisan, dakwah dengan lisan, yang dengan husnudzon, yang dengan memaafkan. Kalau memang Allah tabaraka wa ta'ala tidak mudahkan bagi kita bab sodakoh dengan harta karena satu dan lain hal, masih banyak bab-bab kebaikan dalam agama kita. Bahkan bab sabar pun adalah bab kebaikan. Di saat Allah menguji kita dengan harta yang sedikit, di dalam hadis disebutkan bahwa setiap tulang belulang Bani Adam diharuskan untuknya bersodakoh, dan 2 rakaat sholat duha mewakili semua itu. Kalau itu yang dimaksud, itu ada hadisnya. Kullu salama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap tulang belulang Bani Adam hendaklah dia bersodakoh, melakukan kebaikan untuk orang lain, membantu orang lain dengan tulang belulang itu, dan cukup baginya sholat duha 2 rakaat untuk mensodakohkan tulang belulang tadi. Kalau itu yang ditanyakan, itu ada keterangannya dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu sholat duha adalah sholat duha, sedekah adalah sedekah. Nah, ini bahagian daripada hadis tentang keutamaan sholat duha. Saya ingin berwakaf atas nama keluarga, tapi saya tidak bisa menggunakan transfer melalui bank.
Apakah bisa saya berwakaf secara langsung dan mengambil kwitansi untuk diperlihatkan kepada keluarga? Kalau seandainya berwakaf untuk keluarga, untuk ayah, untuk ibu, dari dana kita pribadi langsung, maka kita bebas mau kwitansi atau tidak, ya. Tapi kalau yang dimaksud berwakaf pakai harta keluarga, itu bukan harta kita sendiri. Di situ ada harta kakak kita, di situ ada harta adik kita, atau mungkin di situ ada harta keluarga kita juga yang lain, ayah atau ibu kita. Harta itu yang mau diwakafkan, maka harus dapat izin secara keseluruhan. Mulai daripada kemana diwakafkan dan berapa nominalnya. Karena harta itu bukan harta kita sendiri. Harta, di situ ada hak kita, ada hak orang tua kita, ada hak adik kita, ada hak kakak kita, ada hak abang kita. Kita tidak boleh menggunakan harta orang lain sesuka hati kita. Oleh karena itu, kalau di sana ada harta hak orang lain, kita ingin wakafkan misalnya ke suatu tempat, tapi di situ ada hak orang lain. Kalau punya hak kita saja, kita wakafkan atas nama ayah dan ibu. Terserah. Mau kemana, mau jumlahnya berapa, ada kwitansi, tidak ada kwitansi. Namun kalau dia adalah hak orang lain, maka kemana diinfakkan juga butuh persetujuan yang punya harta. Berapa nominal yang akan diinfakkan juga butuh persetujuan yang punya harta. Dan boleh jadi bervariasi. Saya maunya cuma 100.000 misalnya, sementara yang lain maunya 500.000. Bervariasi, nggak ada masalah. Si fulan dari si fulan 100.000, dari si fulan 500.000, dari si fulan 3 juta. Allahu a'lam. Tergantung keikhlasan orang masing-masing. Setelah terkumpul, disepakati kemana akan diinfakkan. Atau mereka menyerahkan, terserah Anda. Maka juga sudah ada hak delegasi kemana mau diserahkan. Tapi kalau tidak, itu butuh persetujuan yang punya harta, yang punya hak. Wallahu alam. Kalau mereka membutuhkan kwitansi bahwa harta itu telah diinfakkan, silahkan minta kwitansi kepada yang terima infak atau terima wakaf. Gak ada masalah. Itu hanya pembuktian bahwa harta telah dijalankan amanahnya, telah ditunaikan amanahnya. Silahkan. Itu bukan hal yang akan menodai keikhlasan kalau dibutuhkan. Tapi kalau harta pribadi, saya menyarankan tidak pakai kwitansi. Menyarankan saja. Karena itu harta kita yang antara kita dengan Allah. Sudah kita infakkan, sudah kita wakafkan, kita tidak perlu kwitansinya. Kecuali ada urusan-urusan lain yang membutuhkan. Nah, wallahu a'lam. Apakah keutamaan saf pertama bagi laki-laki juga berlaku untuk sholat tarawih, atau hadis tersebut keutamaannya hanya pada sholat fardu? Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan keutamaan saf hanya untuk sholat fardu, karena lafaz hadisnya umum. Lafaz hadisnya umum dan tidak khusus dalam sholat fardu. Khairu sufufir rijali awaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertamanya, dan seburuk-buruk safnya adalah yang terakhirnya. Di sini Nabi tidak mengatakan khusus sholat fardu.
Rasul berbicara umum, saf laki-laki yang terbaik adalah yang paling depan. Maka berlaku untuk setiap sholat yang di dalamnya ada saf-saf. Berusahalah kita untuk dapat di saf yang pertama. Andai mereka tahu, kata Nabi, apa yang ada disiapkan Allah untuk yang di saf yang pertama, maka mereka tidak akan rela saf yang pertama itu diambil orang. Mereka akan rebutan untuk dapat saf yang pertama. Sekiranya tidak ada cara untuk bisa dapat saf yang pertama itu karena saking banyak yang rebutan kecuali dengan cara diundi, maka mereka akan mengundi. Karena saking tidak relanya bahwa saf yang pertama dengan keutamaannya diambil orang. Laulam yajidu illa an yastahimu lastahamu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya mereka tidak menemukan cara kecuali untuk mendapatkan saf yang pertama, kecuali dengan cara diundi, maka nescaya mereka akan mengundi. Mereka tidak rela orang lain dapatkan itu kecuali dengan undian. Karena kalau sudah diundi, yang menentukan Allah. Dan ini berlaku untuk seluruh saf salat. Karena sejauh yang kita tahu, hadisnya tidak khusus untuk salat fardu. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk terus mempelajari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang siam Ramadan imanan wa ihtisaban, dan qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, dan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.